bahwa begitu hebatnya kekuatan firman, sampai satu titik, satu iota saja itu punya kuasa. Masih ada yang berkata. Nah, bayangkan kalau cuma tanda bacanya saja ada kuasanya, apalagi kata atau kalimatnya. Nah, itu cara belajar. Belajar teliti. Nah, apa yang penting di ayat ini? Yang menarik adalah kata lagi. Nah, kalau saudara ketemu satu yang mengganggu hati saudara, kenapa? Nah, saudara boleh cari terjemahan-terjemahan yang lain. Kita bersyukur di Indonesia sudah ada 9 terjemahan bahasa Indonesia saudara. Saya hitung 9. Amerika adalah negara yang paling hebat. Alkitabnya itu ratusan terjemahan. Padahal hanya bahasa Inggris. Tapi ratusan. Wah, bisa betul-betul bangkrut kalau kita nggak maksa diri. Cukup yang ini saja. Karena hampir tiap tahun keluar terjemahan baru di Amerika. Memang hebat Amerika itu. Nah, itu yang satu bahasa. Salah satu, maaf, karena saya masih ada darah Jawa. Sampai hari ini kalau saya belajar juga, pasti ada Alkitab bahasa Jawanya. Saya sedikit bisa bahasa Jerman, saya sedikit bisa bahasa Belanda. Saya pakai, sampai hari ini Alkitab saya pun ada. Bahasa Jerman, bahasa Belanda. Untuk melihat, ini kaya sekali. Ternyata di semua terjemahan, kata lagi itu ada. Nah, yang menarik adalah, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Pertanyaannya, lo ini melahirkan mau berapa kali? Lalu Paulus menegaskan sampai. Nah, ada batas waktunya. Kapan dia berhenti menderita sakit bersalin lagi? Saudara, inilah pemuridan. Sejak itu saya nggak stres lagi sampai hari ini. Dan Pak Nathanael, ini gereja pertama. Selama saya tahu kebenaran tahun 80-an yang lalu, belum ada gereja yang pernah minta saya dengan tema ini. Baru hari ini. Maka itu saya bersyukur dikasih kesempatan ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi saya tidak akan menyampaikan apa kalau Roh Kudus nggak suruh atau nggak ada yang tanya tentang itu. Berarti belum waktunya, itu percuma juga. Jadi secara gereja ini pertama kali. Tapi perorangan saya sudah sering ngomong hal ini. Oke? Maka itu saya rekam ini. Seperti jadi pelajaran juga nanti itu. Nah, jadi memuridkan itu, saudara. Enggak cuma duduk ngajar, menyampaikan khotbah, tidak. Ini bukan mengajar, ajaran beda tadi ya. Memuridkan itu begini. Kita lagi mengandung orang itu. Ya. Orang yang jadi murid kita itu seperti anak sendiri dalam kandungan. 9 bulan 10 hari kita rawat bayi itu. Kita nasihati, kita doakan, kita tegur, kita kasihi, semuanya. Seperti ibu hamil, betul-betul. Begitu waktunya melahirkan, sakit sekali. Sakit. Maka itu sampai hari ini kalau ada orang kita dengar keluarga, teman, saudara melahirkan, pasti ada 2 pertanyaan klasik. Pertanyaan pertama pasti laki atau perempuan. Nggak mungkin bawa emas atau tidak. Nggak mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, laki, bawa emas atau tidak gitu. Nah, setelah tahu laki atau perempuan, pertanyaan kedua apa? Nah, mirip siapa? Papanya atau mamanya? Saudara, ternyata ini memuridkan. Setelah Paulus ini, satu orang, ya bolehlah kembar. Ya, kembar boleh. Tapi jarang. Maka itu saudara, pemuridan itu nggak bisa dengan ribuan orang atau ratusan orang. Satu-satu dalam satu kali kandungan yang normal. Kembar bisa. Begitu melahirkan, Paulus melihat, aduh, belum mirip Yesus. Dia masukkan ke rahimnya lagi. Itu kata lagi itu saya kaget. Dia kandung lagi anak itu. 9 bulan 10 hari lagi. Dia didik, dia doakan, dia nasihati semuanya. Datang waktunya bersalin, dia sakit lagi. Lahir, belum mirip Yesus juga. Masuk lagi ke kandungan. Sampai. Bisa bayangkan hebatnya ini. Maka itu setan gak suka gereja melakukan.
Begitu murid yang kita didik, kita doakan, kita kasih, kita nasihati, sudah bisa seperti Yesus, kita baru cari murid yang lain lagi. Bayangkan mau berapa tahun ini satu orang. Betul tidak? Maunya mujizat. Saudara, kita harus menyadari. Saya mau tunjukkan bukti ini kepada saudara. Semua kita pasti ngalami. Saya berani berkata itu. Mengapa di semua acara-acara mujizat KKR kesembuhan? Ya, saya tanya. Yang saudara lihat selama ini, yang sembuh instan, itu yang sudah Kristen atau yang belum? Yang selama ini saudara tahu. Yang kebanyakan. Nah, kenapa kita nggak belajar? Mengapa mujizat itu lebih banyak untuk yang belum tahu siapa Yesus? Dan itu fakta. Mengapa juga banyak di antara teman-teman kita, mungkin ada di antara kita sendiri masih tanya sampai hari ini. Kenapa ya dulu waktu aku pertama bertobat, doa itu kok caspleng. Karena dia mikir seperti itu, sekarang ini kok aduh lambat sekali. Saya tanya dulu, ada yang pernah mikir itu enggak? Nah, sama jawabannya. Setelah kita jadi anak, itu enggak ada yang instan, harus lewat proses. Instan itu kebanyakan demonstrasi kuasa Bapa untuk orang yang belum percaya dia. Maka itu kalau kita anaknya, jangan harap mujizat terus. Ada proses yang kita harus lewati. Ajarkan ini kepada murid-murid kita, supaya mereka nggak kecewa. Dan itu fakta. Karena setelah kita jadi anak, kita harus ngerti apa kehendak Bapa kita, bukan? Nggak boleh terus minta aja terus tato ada walaupun bapaknya kaya, ya goblok bapaknya kalau suami nuruti apa yang diminta oleh anaknya. Semua ayah nggak akan membuat anak jadi pemalas, pasti akan ngajar, kerja dulu kamu supaya tahu susah payahnya cari duit. Karena dulu papa juga begitu. Nah itu baru papa yang benar. Nggak ada mujizat. Maka itu hati-hati dengan lagu-lagu yang isinya mujizat semuanya. Terus orang Kristen suka kalau nyanyi lagu itu. Wah sambil merem, terus miring-miring. Wah sudah kayak apa begitu. Maaf. Itu bukan bagian kita lagi. Kita harus lewat proses dalam itu. Jadi memuridkan tidak bisa instan. Seperti ibu yang mengandung. 9 bulan 10 hari. Kita membagi hidup. Jadi nggak cuma pakai kelas-kelas pemuritan, tidak, itu salah. Contoh yang jelas adalah Tuhan Yesus sendiri. 3,5 tahun dia muridkan, dan saya tahu hasil akhirnya 100% gagal, bahkan satu mati bunuh diri. Bayangkan, itu yang ngajar Yesus, apalagi yang ngajar kita. Ngerti nggak konsepnya? Saya selalu merenung begitu. Yang ngajar Yesus saja 100% nggak lulus semua. Dari mana kita tahu nggak lulus? Baca Markus 16, baca Lukas 24, baca Matius 28. Begitu Yesus naik ke surga, bayangkan sudah detik-detik terakhir dia mau ke surga. Alkitab itu menulis mereka yang 11 itu tetap masih nggak percaya. Bayangkan, apa Yesus nggak stres? Diajar sendiri. 3,5 tahun kita tidak menemukan dalam 4 Injil ada ayat berbunyi demikian. Hari Senin depan Yesus nggak ngajar diganti yang Nikodemus. Ada nggak ayat begitu? Tidak ada. Dia ajar sendiri, nggak pernah diwakilkan ke siapa-siapa. Bahkan nggak ada liburnya sekolahnya Tuhan Yesus. Sabat pun buka kelas sampai imam-imam kepala ahli Taurat marah-marah. Kamu nggak tahu di Sabat masih ngajar, masih ingat itu? Bayangkan, nggak pernah diwakilkan, nggak ada istirahatnya, dan guru murid nggak pulang sendiri, tiap hari tinggal bareng. Jadi mandi, berak, tidur, makan, jalan, semuanya dilakukan bersama-sama. Kurang apa? Aduh, kenapa gereja nggak belajar itu? Maka itu saya sedih kita melihat gereja-gereja. Bangga, maaf, sampaikan.
kepada teman-teman saudara yang saudara kenal. Nggak bisa.